Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adik-adik yang saya hormati, wabil khusus pembina, penasehat, guru-guru yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama meningkatkan konsolidasi sebagai pengurus masjid. Salah satu buku yang saya tulis tentang masjid adalah saran untuk pengurus dan jamaah. Itu isinya saran-saran. Misalnya, menjadi pengurus masjid berbahagialah. Kenapa bahagia? Karena kita punya ladang untuk beramal soleh. Ada orang ingin berbuat baik, ingin beramal soleh, dia bikin lembaga, dia bikin organisasi, dia bikin yayasan. Kalau kita kan udah ada wadahnya untuk beramal soleh melalui masjid. Jadi berbahagialah jadi pengurus masjid. Apalagi kalau ibarat kendaraan, status sebagai pengurus masjid itu seperti rem. Kendaraan, mobil, motor perlu nggak rem? Perlu, penting. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar, itu kan kita jadi mikir, ngerem. Masa saya melakukan yang gak benar, saya kan pengurus masjid. Mudah-mudahan istri begitu juga. Masa saya mau melakukan yang gak benar, saya ini kan istri dari pengurus masjid. Mudah-mudahan anak ngerem juga. Masa saya mau narkoba, masa saya mau berzina, saya ini kan anak dari pengurus masjid. Gitu. Ngerem itu jadi penting. Jadi bahagialah jadi pengurus masjid. Ngomong-ngomong, jadi pengurus masjid pada bahagia apa enggak? Stres Pak Ustadz. Kenapa jadi stres? Biasa beda pendapat mah. Iya. Berdua aja laki bini kadang-kadang kagak cocok, apalagi rame-rame ini. Biasalah. Iya. Oleh karenanya dinikmati. Jadi pengurus masjid itu dinikmati. Kemudian harus rileks. Harus rileks. Jangan dibawa tegang. Iya, bawa santai. Makanya penting nih, raker seperti ini tuh penting untuk saling berkenalan dengan sesama pengurus, menguatkan perkenalan. Kan udah pada kenal, tapi kan bisa jadi ada sisi-sisi yang kita belum kenal. Begitu. Saya mulai dari fungsi masjid. Kalau kita mau mengurus masjid, itu artinya kita mau mewujudkan fungsi masjid pada masjid kita. Nah, fungsinya itu banyak.
Di dalam buku yang saya tulis, Panduan Memakmurkan Masjid, saya nulis buku 63, 10-nya tentang masjid. 10 tentang masjid. Bukunya ada di mobil. Nah, satu di antaranya Panduan Memakmurkan Masjid. Panduan Memakmurkan Masjid itu, di situ ada fungsi masjid. Fungsinya banyak, tapi kalau disederhanakan, fungsinya itu ada 3. Nah, disederhanakan ada 3. Pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti jamaah kita mau beribadat di masjid. Mau beribadat di masjid. Kan faktanya menunjukkan banyak jamaah kita tidak mau beribadat di masjid. Sholat berjamaah itu banyak yang tidak mau di masjid. Maunya di rumah. Lebih parah kalau dia pengurus masjid. Lah pengurus masjid sholatnya nggak mau di masjid. Ada yang begitu, Pak? Iya. Kan saya suka mengatakan pengurus masjid itu harus jadi teladan, harus jadi contoh. Satu contohnya adalah sholat berjamaahnya ke masjid. Mulai indah. Jangan sampai pengurus masjid ngajak jamaah, Pak, ayo Pak ke masjid sholat jamaah. Dibalikin tuh omongan. Gak usah ngajak saya Pak, saya mau udah rajin. Tuh pengurus tuh ajak. Pengurusnya aja nggak ke masjid. Siapa? Lah, Bapak kayak nggak tahu aja. Nah. Jadi begitu, masjid itu tempat peribadatan, maka jamaah mau beribadat di masjid, pengurus jadi contoh dalam beribadat di masjid. Imam sholat di masjid. Ini kadang-kadang imam ke masjid kalau gilirannya jadi imam. Nah, kalau gilirannya nggak jadi imam, dia nggak ke masjid. Iya. Saya bilang mungkin dia jadi imam di tempat lain kali. Dia nggak ke masjid, dia di tempat lain, apa di musola, apa di masjid lain. Oh, ada kok orangnya di rumah. Masa orang jadi imam tidak sholat di masjid secara terus-menerus? Jangan kalau gilirannya jadi imam, baru dia sholat di masjid. Nah, dalam konteks manajemen masjid, pengurus masjid memberikan pelayanan dalam urusan beribadah. Pelayanan peribadatan. Karena tugasnya pengurus itu pelayan. Orang jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi wali kota, jadi bupati, sampai jadi RT, sampai jadi pengurus masjid, itu harus melayani. Di antara yang harus dilayani adalah peribadatan. Waktunya masuk, ada yang azan. Ini kan kadang-kadang azan, kadang-kadang enggak. Atau di masjid sono udah selesai azan, di masjid sini baru mau azan. Tuh. Ada ibu mau pergi, karena mau pergi dia mau sholat dulu.
Masjid yang sono udah azan, makanya dia langsung sholat karena udah masuk waktu kan. Dia nggak nungguin azan selesai, enggak. Dia sholat aja sudah karena dia pikir udah masuk waktu. Ya boleh, udah sah. Selesai dia sholat, udah mau berangkat, masjid dekat rumah baru azan. Si ibu itu jadi nanya, ini sholat saya sah apa enggak Pak Ustadz? Ya sah karena ibu sudah sholat pada waktunya. Yang tidak boleh sebelum waktu dia udah sholat. Dipuji orang sih, soleh banget tuh orang. Kenapa? Orang-orang belum sholat zuhur, dia udah sholat zuhur setengah 12. Itu mah bukan soleh, itu masalah. Dulu di satu kampung ada pertandingan sepak bola kampung. Sepak bola itu mainnya jam 3:30 sore. Azan jam 3.15, 15.15. Padahal dari rumahnya mau ke lapangan bola itu kira-kira 20-30 menit jalan kaki. Akhirnya apa? Jam 3 dia sholat. Nah, iya, belum waktunya. Habis sholat, langsung dia pergi ke lapangan bola sana, jalan. Getol banget sholat. Itu mah bukan getol sholat, itu getol nonton bola. Sholat belum waktunya, udah sholat. Nah, azan. Apalagi ada imam. Pengurus masjid itu melayani urusan imam. Imamnya yang standar. Itu. Jangan sampai di masjid imamnya tidak standar. Emang sepeda pakai standar? Bukan standar sepeda. Memenuhi syarat. Bacaannya. Ini kan kadang-kadang di masjid imam bacaan panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pernah Pak, saya ceramah di satu masjid, saya sholat di situ, imam bacanya bagaimana? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ujungnya dipanjang-panjangin sama dia. Selesai sholat, orang bubar, saya temuin dia. Pak, tadi bacaannya ada yang perlu diperbaiki tuh. Yang mana tuh Pak Ustadz? Yaitu ujungnya jangan dipanjangin. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan lumazah. Oh begitu ya? Iya. Nah itu begitu. Ini imam. Cuma kan yang repot orang udah terlanjur jadi imam. Udah lama dia jadi imam. Sebelum ente lahir dia udah jadi imam. Oh. Namanya imam. Ada anak muda misalnya baru pulang dari pesantren tahfiz lagi. Oh. Dia sholat di kampungnya, dia dengar tuh imam bacanya nggak pas. Nah, berani dia, Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, kenapa? Tadi saya ikut sholat, Pak Haji bacaannya kurang pas, mahorijul hurufnya, panjang pendeknya dan sebagainya kurang pas. Mestinya kan Pak Haji seneng tuh ditegur begitu. Alhamdulillah, emang ini anak muda yang Pak Haji tunggu. Pak Haji tuh merasa memang kurang bagus bacaannya. Tapi di kampung ini ya Pak Haji yang paling bagus. Makanya jadi imam. Nah, mulai besok ente dah jadi imam bagus gitu. Jangan tersinggung malah.
Lu jangan sembarangan lu ngomong begitu. Lu belum lahir, gue udah jadi imam di sini. Jadi imam yang standar. Hari Jumat ada khutbah, maka masjid harus menyiapkan khotib. Termasuk khotib, cadangan khotib. Setiap Jumat harus ada cadangan khotib. Ada khotibnya, ada cadangannya, badalnya. Ini yang kurang diperhatikan oleh pengurus masjid. Ya, ini ubudiyah namanya, peribadatan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah. Fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Maka masjid itu harus memperhatikan masalah pembinaan, pendidikan. Aspeknya ada dua. Nah, satu aspek keilmuan. Aspek keilmuan berarti jamaah kita harus menjadi orang paham, jangan jadi orang awam. Begitu. Maka kalau kita bikin pengajian, bahaslah apa-apa yang orang belum paham. Ini kadang-kadang yang dibahas yang udah dipaham. Diulang lagi, diulang lagi. Tinggal tidur. Nah. Jangan diulang. Bukan yang nggak boleh ngulang-ngulang, tapi kan masih banyak yang belum dipahami. Toharoh sudah. Toharoh kan banyak tuh. Sholat sudah. Puasa. Pengajian istirahat karena mau bulan Ramadan. Bulan Syawal udah habis, baru mulai lagi pengajian. Nggak tahu kenapa pengajian nungguin bulan Syawal habis. Nah, mulai lagi pengajian. Materinya apa? Toharoh lagi, sholat lagi, puasa lagi, tawakuf lagi, muter lagi begitu. Nah, pengurus masjid itu mestinya nanya kepada jamaah. Apa yang Bapak Ibu belum pahami tentang ajaran Islam? Nanti kita bahas dalam pengajian. Begitu. Boleh usul, silakan usul. Mau tulis di kertas boleh, mau lewat WA nggak apa-apa. Yang penting usul. Mau menyampaikan langsung secara lisan, bagus. Nah. Saya usul Pak, pengajian bagus tuh membahas masalah pernikahan, fikih pernikahan. Lah kan Bapak udah nikah. Iya udah nikah, tapi hukum-hukum pernikahan saya belum paham. Masyarakat kita ada yang belum paham. Ada nih Pak, jamaah kita kawin sama orang yang menggat dari suaminya. Nah, seorang istri menggat dari suaminya. Lalu ada jamaah kita nikah sama dia. Ini orang nggak paham apa emang karena hawa nafsu? Gitu. Kan nggak boleh. Kenapa? Dia belum diceraiin kan? Dia menggat begitu aja kan berarti statusnya istri orang. Masa sih? Dikasih tahu pakai masa sih. Iya. Ada lagi tuh orang nikah sama janda. Janda baru sebulan, janda baru 2 bulan dinikahi. Kan belum boleh. Karena masa iddah. Gitu. Ini kan nggak paham nih. Biasanya sih yang begitu mah sopir truk. Nah,
Iya. Orang di bak mobilnya ada tulisannya, ku tunggu jandamu. Nah, pas jadi janda langsung. Masa idahnya belum habis. Lah kalau masa idah belum habis, belum boleh dinikahi, apalagi kalau statusnya istri orang. Gitu. Pernah orang petukangan, seorang ibu dari petukangan nanya sama saya, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Ada teman saya, suaminya 2. Teman saya suaminya 2. Kemajuan, Kalau suaminya yang pertama pergi kerja, laki yang 1 datang. Ini kan bisa jadi karena nggak paham. Nah, jadi apa yang orang belum pahami? Pelajari. Masalah waris, banyak yang belum paham. Makanya pada ribut. Kalau udah urusan waris saja ribut. Putus hubungan saudara. Karena nggak paham. Paham aja ribut, apalagi nggak paham. Nah, gitu. Nah, itu contoh tuh. Nah, pengajian itu selain ilmu, itu pembentukan karakter. Kalau sudah dapat ilmu, mestinya terbentuk karakternya. Remaja masjid, pengajian membahas akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan. Ada akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa? Karena ada batas-batas. Batas-batas dalam pergaulan laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh berdua-duaan. Laki perempuan yang tidak halal, belum halal, tidak boleh berdua-duaan. Nah, ini pengajiannya malam. Si perempuan pulang takut sendirian. Orang rumahnya ngelewatin kuburan. Bang, anterin aja bang. Nganterin. Nganterinnya rame-rame apa berdua? Nganterinnya berdua. Akhirnya sendiri doang. Iya, ditakut-takutin lagi. Nah, jadi gandengan tangan habis itu. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan, gitu kan? Itu dipelajari, sehingga nanti terbentuk karakter. Kalau sudah terbentuk karakter, oh boleh nganterin sih, tapi harus rame-rame, jangan saya sendiri. Kagak asik bang kalau sendiri mah. Rame-rame mah nggak asik. Oh nggak bisa. Ini bukan soal asik apa nggak asik. Ini soal boleh apa nggak boleh. Nah, nganterin bertiga. Nah, gitu. Jadi kan tidak berdua-duaan. Cuma kan kadang-kadang orang anggap remeh. Udah nggak apa-apa, dosa kecil ini. Dosa kecil. Ya dosa kecil kalau tiap minggu kan jadi banyak. Dikit, lama-lama jadi banyak. Memang ngumpulin tanah, lama-lama jadi bukit. ngumpulin dosa, Itu namanya tarbiyah. Di masjid diajari akhlak kepada tamu. Misalnya ada tamu dihormati, sambut dengan gembira, persilahkan masuk, persilahkan duduk. Walaupun non-muslim. Iya, siapapun yang jadi tamu layani dengan baik, sediakan minuman, makanan, begitu. Ini kadang-kadang kurang hormat sama tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh yang datang? Dia lagi.
Ini mah paling mau minjem duit. Emang 2 minggu yang lalu dia datang minjem duit. Sekarang kan belum tentu. Gitu. Tapi karena udah dijawab, dibukain pintu. Masuk Pak. Atau masuk Bu. Masuk. Duduk. Begitu amat nadanya. Ngomong. Sampailah pada kalimat, Pak, saya kan 2 minggu yang lalu kemari minjem duit 50.000. Alhamdulillah ini udah ada rezekinya. Jadi saya mau bayar. Tolong diterima. Oh iya, alhamdulillah. Baru senyum dia. Dipanggil anaknya, Neng. Sini, Neng. Ada apa, Pak? Bawa air minum dong. Ya Allah, tamu dari tadi belum dikasih air minum. Di situ ada kue, bawa sini. Udah bayar utang aja baru keluar air minum. Silakan Pak, minum. Cobain kuenya. Nah, udah. Ngomong lagi kan? Tamu ngomong, sampailah pada kalimat, Pak, itu kan utang udah saya bayar. Iya. Berarti kan sekarang saya udah nggak punya utang. Iya. Kalau ada 100 saya mau minjem lagi, Pak. Naik pitam dia. Bapak ini gimana sih? Mendingan yang tadi nggak usah dibayar, minjem aja lagi 50. Jangan begitu. Ini orang bagus. Komitmen nama utang, komitmen bayar utang. Kan ada orang punya utang nggak merasa utang, boro-boro bayar, merasa utang aja enggak. Begitu. Bahwa sekarang dia mau minjem lagi urusan lain lagi kan. Akhlak, nah, itu namanya karakter, hormati tamu. Itu tarbiyah namanya. Yang ketiga adalah ijtimaiyah. Fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu punya fungsi sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Jangan cuma besok mau lebaran baru masjid dirasakan manfaat sosialnya. Kenapa? Karena di masjid ada beras gratis. Kalau hari raya Idul Adha, karena ada daging gratis. Padahal nggak ada daging gratis. Yang ada daging kambing, daging sapi, daging kebo, gitu. Kalau daging gratis mah nggak ada. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memainkan peran sosial melalui masjid. Contohnya banyak. Sahabat-sahabat itu banyak yang masih numpang di rumah orang-orang Madinah. Orang Madinah itu baik, nggak ada masalah orang Mekah pada numpang. Tapi yang namanya numpang di rumah orang, sebaik-baiknya tuan rumah, tetap aja kurang enak. Jangankan nginep di rumah orang, nginep di rumah anak. Misalnya bapak, ibu punya anak, punya menantu. Dia udah punya rumah sendiri. Ada saat bapak ibu diminta nginep. Berkali-kali nih anak ngomong, Mak, nginep apa Mak? Pak, nginep apa Pak? Nah, gitu. Akhirnya nginep juga. Bertahan berapa lama nginep di rumah anak? Enggak betah. Baru nyampe, udah ngomongin pulang. Emak mah nggak lama, ini besok juga pulang pagi. Lah, emak baru nyampe udah ngomongin pulang. Seminggu di sini emak, wah seminggu, enggak. Begitu Bu. Nah. Meskipun anak rumahnya lebih besar, lebih bagus, bapak ibu merasa lebih enak tinggal di rumah sendiri. Apalagi ini orang lain. Nabi menyadari itu.
Maka Nabi bilang, yang belum punya rumah, kalau mau tinggal di sini silahkan. Para sahabat tinggal di lingkungan masjid. Orang yang tinggal di situ disebut Ahlus Suffah. Lebih dari 300 orang itu tinggal di Suffah. Kalau bahasa kita ya semacam asrama di lingkungan masjid. Begitu. Silahkan. Itu dijamin hidupnya sama Nabi. Makan minumnya dijamin. Begitu. Sekarang boro-boro orang tinggal di masjid, tidur-tiduran aja udah nggak boleh. Tidur-tiduran nggak boleh. Apalagi tidur beneran. Orang ada tulisannya tuh di tembok masjid, dilarang tidur-tiduran di masjid. Baru tidur-tiduran udah nggak boleh. Sampai ada orang nulis di status Facebook, Instagram, nulisnya apa itu? Dulu waktu membangun masjid minta sumbangan kepada musafir. Sekarang masjidnya udah jadi, musafir nggak boleh di situ. Begitu ya? Musafir mau numpang kencing, nggak boleh. Kalau dia kencing juga diomongin. Ke masjid numpang kencing doang. Emang baru jam 11 belum sholat zuhur? Begitu. Masa dia mau sholat zuhur jam 11? Ya. Itu sahabat tinggal di Suffah. Itu namanya fungsi sosial. Nah terus di antara orang yang tinggal di Suffah itu ada sahabat dari segi umur mestinya udah punya istri, udah punya anak, tapi masih belum nikah juga. Apa istilahnya tuh kalau belum nikah? Jomblo. Jomblo itu apa sih artinya? Sebenarnya ada bahasa Betawi lama, jomblo itu artinya itu tolol banget. Jomblo itu tolol banget. Ya mungkin tolol banget kali, perempuan begitu banyak dia kagak dapet. Nah. Ya. Maka Nabi tanya, Jabir, kamu apa mau sendirian saja? Enggak kok ya Rasul, saya tidak pernah merasa sendirian. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan saya. Saya tidak pernah merasa sendirian. Bukan begitu maksud saya. Ya kan kalau soal tafsir innallaha ma'ana mah tahuan siapa sih kan gitu. Maksud saya, apa kamu tidak mau menikah, nggak mau punya istri, nggak mau punya anak, mau sendirian saja? Oh, saya bukan tidak mau nikah ya Rasul, cuma masalahnya wanita mana yang mau pada saya, atau orang tua mana yang mau menikahkan putrinya pada saya. Jadi mau toh? Mau. Nabi cariin jodoh buat Jabir. Ada Pak, pengurus masjid nyariin jodoh buat remaja masjid. Pada cari sendiri-sendiri. Kata pengurus masjid, saya aja mau nyari lagi belum dapat Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, tapi belum mau. Begitu. Itu juga namanya masalah sosial. Ada sahabat disuruh ngelamar, datang dia. Udah, kamu datang ke rumah bapak itu, kamu lamar anaknya, bilang aja saya yang nyuruh. Datang dia, datang mau ngelamar, diterima. Udah diterima, ini rencana nikahnya kapan Pak? Sekarang juga boleh? Hah, sekarang? Iya, sekarang boleh. Mau sekarang? Ya mau.
Tapi saya belum ada mas kawinnya. Nggak apa-apa, nanti belakangan. Mas kawin kan boleh ngutang. Boleh ngutang mas kawin. Tinggal dipanggil tetangga jadi saksi, langsung dinikahkan. Gitu. Karena dulu nggak ada KUA. Langsung dinikahkan. Selesai dinikahkan, terus dia balik lagi menemui Nabi. Bagaimana? Lamaran diterima? Bukan cuma diterima ya Rasul, saya malah langsung dinikahkan. Jadi kamu udah nikah nih? Sudah. Ya, Nabi doain barakallahu laka kan gitu. Cuma ya Rasul, mas kawinnya belum. Nabi panggil sahabat. Ketika kumpul, ada nggak di antara kalian yang bisa memberikan perhiasan emas seberat biji kurma, seukuran biji kurma? Oh, ada yang ngasih. Nih, saya kasih. Tuh, beres kan? Pengen walimah juga ya Rasul. Pengen walimah resepsi. Nggak punya apa-apa ini bagaimana? Oh, kumpulin lagi. Ini saudara kita, sahabat kita mau resepsi, mau walimah. Siapa mau menyumbang apa? Nah, gitu. Ya kalau kayak kita, kalau gitu saya beras. Saya beras karung. Ada lagi nyaut. Oh, kalau gitu ayam misalnya gitu. Kalau bahasa kita, saya sayuran, saya pisang dan sebagainya. Beres. Udah resepsi, dibikin gampang. Itu namanya fungsi sosial. Nah, sekarang ini masjid nggak kepikiran tuh sampai ke situ tuh. Nah, jadi fungsi sosial. Jadi banyak fungsi sosial yang dimainkan. Inilah ubudiyah, tarbiyah, kemudian ijtimaiyah. Nah, sekarang ini kalau kita mau melaksanakan fungsi-fungsi itu masjid kita ini punya banyak problem. Ada banyak problem. Problemnya apa? Satu, belum ada kesamaan persepsi. Belum ada kesamaan pemahaman. Masjid harus kita bagaimanakan, itu belum ada persepsi yang sama. Sehingga antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain itu kadang-kadang kontradiktif, bertolak belakang. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Begitu. Jadi belum ada kesamaan persepsi. Maka solusinya persamakan persepsi. Ya. Samakan persepsi, samakan pemahaman. Untuk menyamakan pemahaman, ya kalau begitu baca buku tentang masjid. Tonton ceramah-ceramah di YouTube tentang masjid. Banyak tuh. Di antaranya video saya di YouTube tentang masjid. Ketik aja manajemen masjid Ustadz Ahmad Yani gitu misalnya, nanti muncul video ceramah di berbagai tempat tentang manajemen masjid. Kalau perlu pengurus masjid bikin acara nonton bareng, nobar ceramah manajemen masjid, gitu. Cuma kalau di YouTube mengetik nama saya Ustadz Ahmad Yani, kadang-kadang muncul ada juga Ustadz Ahmad Yani yang lain. Namanya sama, Ustadz juga Ahmad Yani, gitu. Emang begitu Pak, nama kalau bagus banyak yang make. Ada ustadz-ustadz lain yang membahas tentang masjid. Jadi baca buku, nonton ceramah video tentang masjid, diskusi tentang masjid, pelatihan manajemen masjid,
Karena banyak yang harus dibahas. Dalam konteks kepengurusan, raker ini jadi penting nih untuk menyamakan persepsi. Raker. Raker sekalian piknik. Apa piknik sekalian raker? Jadi banyakan raker apa banyakan piknik? Nah, itu. Ya, dua-duanya dapat. Gak apa-apa. Karena kalau kita raker di masjid kita sendiri, raker dari pagi ke sore. Oh iya, pas zuhur aja pulang. Iya, alasannya ada aja, kagak balik lagi. Padahal disediain makan di masjid. Ya pulang aja rebahan aja pules. Baik. Samakan persepsi. Nah, yang kedua, pengurusnya belum solid. Pengurusnya belum solid. Maka solusinya solidkan pengurus, konsolidasi pengurus. Konsolidasi pengurus. Kan pengurus itu kalau susunannya ada berapa ya? Susunan pengurus ada berapa? Berapa orang? Ada kali 30 ya? Ada kurang lebih 30 orang jadi pengurus tercantum. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? Begitu. Jadi banyak orang tercantum dalam susunan pengurus, tapi dia tidak bekerja untuk ngurus masjid sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka supaya pengurus ini bisa bekerja dengan baik, dia harus punya motivasi dulu. Motivasi. Makanya tadi saya bilang berbahagialah jadi pengurus masjid. Begitu. Pahalanya besar. Jadi pengurus masjid itu pahalanya besar. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke masjid itu ada pahalanya. Apalagi pengurus. Jadi itu motivasinya diperbesar. Kemudian strukturnya itu nanti dibuat struktur. Ya. Dibuat dulu strukturnya. Struktur itu ada ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendahara, wakil, divisi-divisi atau seksi-seksi. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, struktur itu diuraikan pekerjaannya. Apa tugas dan tanggung jawabnya. Ketua tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wakil, terus begitu semua. Jangan sampai orang bingung. Bingung. Pak, kalau nggak salah Bapak di masjid jadi wakil ketua ya? Iya, saya wakil ketua. Kok kayaknya Bapak kurang aktif dah? Lah kan saya wakil. Orang ketuanya aktif, apa yang bisa saya wakili? Nah, itu namanya wakil ketua yang bingung. Pokoknya yang wakil-wakil itu suka bingung. Atau kalau nggak ada uraian pekerjaannya, orang menafsirkan sendiri apa tugasnya. Ramdhani, gue dengar lu sekarang jadi pengurus masjid. Iya, gue jadi pengurus masjid. Jadi apa lu? Gue jadi humas. Jadi humas. Emang kenapa? Gue juga kagak tahu. Lah, kok pakai kagak tahu begitu? Iya, emang gue kagak tahu, nggak diterangin kerjaannya apa. Ya mungkin karena gue tukang jalan kali. Gitu. Jadi si Ramdhani persepsinya dia ditunjuk jadi humas karena dia tukang jalan ke sono kemari. Itu emang begitu humas zaman dulu. Humas zaman dulu itu tukang jalan.
Kalau sekarang mah Kominfo itu. Jadi diuraikan, dibuat strukturnya, diuraikan pekerjaannya, ditempatkan orangnya. Orangnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan. Nah, gitu. Tempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan. Jangan mau tapi nggak mampu. Mampu tapi nggak mau. Begitu. Kita ini kadang-kadang suka salah menempatkan orang karena nggak punya kriteria. Ketua sudah, wakil sudah. Sekarang sekretaris. Ada usul nggak? Siapa yang jadi sekretaris? Saya usul, Pak. Kalau sekretaris itu cocok tuh kalau Pak Rusli. Emang kenapa? Ya kan Pak Rusli punya komputer. Cocok jadi sekretaris. Emang sekretaris harus punya komputer? Harus punya laptop? Enggak. Yang harus punya laptop itu masjid. Masjid harus punya laptop. Namanya barang inventaris. Nanti laptop itu dipakai oleh sekretaris. Sekretaris namanya Pak Rusli. Bahwa Pak Rusli punya laptop di rumahnya, itu urusan dia. Begitu ya. Ini kadang-kadang salah milih orang. Dah, sekretaris sudah, wakil sudah. Sekarang bendahara. Ada usul nggak bendahara? Saya usul, Pak. Siapa? Cocok tuh bendahara kalau Pak Haji Abdul Karim. Emang kenapa? Dia kan orang kaya. Duitnya banyak. Nah. Emang bendahara harus banyak duit? Enggak. Bendahara itu orang yang bisa memanage keuangan. Orang yang bisa memanage keuangan. Kalau orang kaya sering tidak bisa memanage keuangan. Maka orang kaya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama boros. Kalau boros apa aja dibeli. Yang kagak perlu dibeli. Tuh, masjid tuh kadang-kadang begitu. Di masjid kadang-kadang yang nggak perlu dibeli. Pak Ustadz, masjid saya baru beli beduk. Harganya 28 juta. Oh, mahal amat. Beduk 28 juta. Iya, karena beduk itu besar. Diameternya besar. Terbuat dari kayu jati. Ukiran Jepara. Ya, kulitnya kulit sapi. Saya tidak anti beduk, nggak apa-apa, masih pakai beduk. Karena itu warisan peninggalan budaya. Beduk itu alat komunikasi masa lalu. Gitu. Sekarang karena orang alat komunikasinya udah banyak, akhirnya beduk nggak ada yang mukul. 28 juta kagak ada yang mukul. Kesian banget tuh beduk. Lebaran aja nggak ada yang mukul. Biasanya kan beduk jarang dipukul, tapi kalau lebaran mah dipukul juga. Ganti-gantian. Ini lebaran juga nggak ada yang mukul. Atau begitu. Buat apa beli beduk 28 juta? Ada lagi masjid beli jam lonceng. Masjid saya Pak Ustadz baru beli jam lonceng. Jam lonceng itu jam lonceng tuh harganya 15 juta. Beli dua, taruh pojok kanan, pojok kiri. Bahkan ada juga jam lonceng taruh di belakang mimbar. Siapa yang lihat? Kenapa nggak ada tempatnya? Masjid itu perlunya jam dinding. Jam dinding. Kalau sekarang malah kalau di bagian depan itu sudah timer, pakai listrik,
Ada jadwal sholat di situ kan, subuh jam berapa, syuruk jam berapa, dan seterusnya sampai isya. Terus ada jamnya, lalu ada timer untuk iqomat. Selesai azan, itu dia otomatis iqomat 7 menit lagi misalnya, hitung mundur. Itu begitu. Nah, itu perlu yang begitu. Jam lonceng mah nggak perlu. Perlunya jam dinding. Jam itu tadi jadwal sholat. Jam dinding itu taruh di depan, taruh di belakang. Jadi khotib, penceramah itu lihat jam itu, melihat jam. Jadi dia lagi, jangan cuma pengurus masjid ngomong, Pak Ustadz khutbahnya jangan lama-lama, 15 menit aja, gitu. Ketika dia naik mimbar kagak ada jam di sini. Ada jam mestinya. Jamnya itu warnanya putih, angkanya hitam, jarumnya hitam, dari jauh udah kelihatan gitu. Begitu. Ini jam lonceng, backgroundnya kuning keemasan, angkanya kuning keemasan, jarumnya kuning keemasan. Ini jam berapa sih? Sampai begini orang mau ngeliat jam berapa. Emangnya Gibran begini. Tapi ya begitulah, kalau punya bendahara orangnya kaya, boros gitu. Ada masjid pakai jam, pakai lampu kristal. Oh, lampu makan yang penting terang ya. Wah, ini lampu kristal. Ada mangkok-mangkoknya, itu kagak ada yang ngebersihin. Jadi dari bawah kita lihat itu mangkoknya itu udah hitam, bukannya coklat, hitam. Itu sinar lampunya sudah redup karena terhalang oleh debu. Udah debu nempel di lampu, debu nempel di mangkok. Itu nggak ada yang ngebersihin. Maka kalau orang nyumbang itu diarahkan. Pak pengurus, Pak ketua, saya pengen nyumbang nih buat masjid. Nyumbang apa? Ini makan masjid kagak ada bedugnya nih. Saya pengen beli bedug yang 28 juta. Pak, daripada beli bedug 28 juta, masjid kita ini Pak belum punya laptop. Masjid kita belum punya infocus. Masjid kita belum punya jadwal jam timer itu. Nah, itu lebih penting, Pak. Masjid kita belum punya vacuum cleaner. Masjid pakai karpet, ngebersihinnya pakai sapu lidi. Gitu. Balik lagi tuh debu. Gitu. Nah, itu contoh. Kemungkinan kedua, bendahara itu kalau kaya itu pelit. Enggak, bendahara kita. Iya. Ini kan di negeri Konoha apa ya? Itu kemungkinan kedua, kalau nggak boros itu pelit. Kalau pelit susah banget keluarnya duit. Nah, anak remaja masjid mengajukan surat proposal. Pak, mau bikin acara nih. Nih proposalnya. Ini anak remaja minta duit melulu. Baru sekali dibilang minta duit melulu. Mestinya kepada anak remaja masjid bilang, anak remaja bikin dong program. Ajukan sini anggarannya. Begitu mestinya. Mau dikasih, ajukan aja dulu. Dikasih apa enggak urusan belakangan. Ada Pak di Surabaya, namanya Masjid Al-Falah. Saya ngisi acara seperti ini, manajemen masjid 2 hari. Itu pengurus sama remaja, pengurus masjid sama pengurus remaja masjid.
Itu kata pengurus masjid, anak remaja bikin program, ajukan anggaran, kita siapkan anggaran untuk remaja setahun sekian, gitu. Disebut angkanya, biar semangat bikin kegiatan. Jadi begitu. Ini soal pengurus ya. Jadi konsolidasi pengurusnya itu dibuat struktur, diuraikan pekerjaannya, ditempatkan orangnya yang sesuai. Yang ketiga, problem masjid kita itu adalah jamaahnya, partisipasi jamaahnya rendah. Partisipasi jamaah rendah. Sedikit orang sholat jamaah. Banyak Pak Ustadz, kapan? Maghrib, iya. Kalau maghrib memang banyak. Iya, kalau subuh bagaimana? Kalau isya bagaimana? Nah, itu. Begitu. Maka banyak jamaah kita tidak sholat berjamaah di masjid. Itu namanya partisipasi jamaah yang rendah. Yang ikut pengajian tambah sedikit. Misalnya di masjid habis maghrib ada pengajian. Yang sholat maghrib 4 saf. Yang sholat maghrib 4 saf. Yang ikut pengajian? Itu partisipasi jamaah rendah. Maka kalau begitu, lakukan konsolidasi jamaah. Konsolidasi jamaah itu berarti pengurus masjid perlu mengetahui siapa sebenarnya jamaahnya. Untuk mengetahui siapa jamaahnya, berarti perlu ada pendataan jamaah. Sensus jamaah. Ini yang belum nih. Sensus jamaah. Masjid nggak punya jamaah. Padahal data kasarnya udah ada. Data kasar. Data kasar itu di RT-RT ada. Di RW ada. Di TPS juga ada. TPS. Satu TPS berapa? 300-an orang. Iya. Satu TPS 300 kok ini ada TPS berapa tempo hari itu? Yang di sidang di KPU, yang di KPU kan angkanya melebihi 300. Baik. Jadi pengurus masjid perlu mendata jamaahnya. Saya membagi jamaah itu menjadi 3 bagian. 3 bagian. 1, jamaah inti. Jamaah inti itu pengurus. Pengurus itu penggerak. Pengurus itu penggerak. Jadi pengurus itu sangat menentukan makmur dan tidaknya sebuah masjid. Kenapa? Karena dia yang jadi penggerak. Lah namanya penggerak mesti aktif. Gitu. Ini gelas. Gelas diisi kopi, diisi susu, diisi gula, diisi air panas. Apa otomatis jadi segelas kopi susu yang enak? Enggak. Kenapa? Belum diaduk. Belum diaduk. Inilah fungsinya pengurus, ngaduk. Menggerakkan. Pengurus itu menggerakkan. Lah ini yang repot malah pengurusnya yang harus digerakkan. Bukan dia menggerakkan, dia malah yang harus digerakkan. Pengurusnya pada melempem. Tahu Bu melempem? Ya, halo. Kalau ibu bikin kue, adonannya sedikit.
dimasukkan ke wadah, terus dikukus. Ketika dikukus kan nanti membesar gitu, membesar. Bikin bapau. Ini adonan segini dikukus, udah berapa menit dibuka, masih segitu-gitu juga. Bantat. Itu namanya bantet. Ini banyak pengurus yang bantet. Kerupuk digoreng kagak megar. Itu bantet namanya. Banyak pengurus masjid itu yang bantet. Itu jamaah inti. Yang kedua jamaah utama. Jamaah utama itu warga muslim di sekitar masjid. Warga muslim di sekitar masjid. Maka masjid itu perlu membatasi teritorial wilayahnya. Masjid ini adalah masjid RW 1 misalnya. Itu artinya warga muslim RW 1 itu namanya jamaah utama dari masjid ini. Bagaimana kalau ada warga muslim RW 2 mau kemari? Ya boleh, orang mau ke masjid mana juga boleh. Tapi dia tidak terdaftar sebagai jamaah utama di masjid ini. Kalau dia mau terdaftar boleh, dia mendaftarkan diri atau didaftarkan. Bapak kan rajin kemari meskipun Bapak orang RW 2. Kalau Bapak mau didaftar sebagai jamaah masjid sini boleh. Oh iya saya mau. Nih ngisi formulir. Iya. Formulir, kalau jamaah utama tuh formulir. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, 1, 2, 3, 4. Ya. Jumlah istri, jumlah anak, 1, 2, 3, 4. Kemudian status tempat tinggal, ya rumah sendiri, ngontrak, numpang. Ya kalau orang ngontrak sekalipun dia rajin, nanti ada pemilihan pengurus baru, ya jangan dia dipilih jadi ketua. Baru kepilih kontrakannya habis. Pindah entah kemana. Begitu. Ya kalau anggota pengurus saja nggak apa-apa, anggota pengurus. Tapi kalau jabatan yang inti jangan. Begitu. Tapi kalau dia bisa jadi imam boleh jadi imam. Bisa dia jadi khotib boleh jadi khotib. Begitu. Tapi kalau jadi ketua masjid jangan. Khawatir kontrakannya habis. Apalagi penghasilan, itu di formulir tuh ditulis penghasilan A kurang dari 3 juta misalnya, B 3 sampai 5 juta, C 5 sampai 7,5 juta, D 7,5 juta sampai 10 juta, E di atas 10 juta gitu. Untuk apa itu? Untuk mengetahui jamaah kita ini masuk kategori mana. Orang miskin, orang sedang, apa orang kaya. Gitu. Selama ini kan kita nggak memperhatikan yang begituan. Padahal perlu. Mendata. Itu jamaah utama tuh didaftar. Sekarang bisa juga mendaftar itu lewat Google Form. Formulirnya itu ada di Google Form. Diolah setelah itu. Oh, jamaah kita ada 1.000 orang. 1.000 orang itu yang penghasilannya di bawah 4 juta sekian orang. Yang 5 sampai 7,5 juta sekian orang dan seterusnya.
maka berarti yang di bawah 4 juta kita masukkan kategori mustahik, misalnya kalau zakat. Sekarang ini kan kita nggak pernah diskusi tentang mustahik. Pernah nggak? Kenapa nih orang jadi mustahik? Ya kenapa? Emang itu dari RT. Gue juga tahu dari RT. Coba tanya RT-nya, kenapa dia jadi mustahik? Begitu. Ya dia kan 1 miskin, 2 saudara saya. Akhirnya apa? Yang jadi mustahik saudaranya RT. Baik. Jadi jamaah utama, jamaah inti, jamaah utama. Baru nanti yang ketiga jamaah umum. Jamaah umum itu siapa saja, dari mana saja boleh ke masjid ini. Begitu, jamaah umum. Tapi dia nggak bisa diandelin, nggak bisa diandalkan untuk memakmurkan masjid ini. Misal, ada masjid di pinggir jalan raya. Habis maghrib, biasanya ada pengajian. Maghrib sampai Isya. Biasanya yang ikut pengajian paling 30 orang. Ada 1 bis wisata mampir. Sholat maghrib di situ. Habis sholat maghrib, karena istirahat, sambil istirahat dengerin ceramah. Ustadznya senang. Alhamdulillah pengajian kita pada malam ini yang hadir sudah lebih banyak dibanding yang lalu-lalu. Biasanya paling 30 orang. Sekarang ini saya perhatikan ada sekitar 80 orang. Mudah-mudahan minggu depan bisa datang lagi. Lah orang dari mana itu 1 bis suruh datang lagi? Itu namanya jamaah umum. Nggak bisa diandalkan. Yang diandalkan tuh jamaah utama sama jamaah inti. Warga di sekitar masjid. Ini yang belum kita lakukan adalah komunikasi antara pengurus dengan jamaah. Belum. Yang saya maksud komunikasi personal. Selama ini cuma informasi, bukan komunikasi. Informasi. Kalau informasi itu bagaimana? Informasi itu diumumkan, ada pengajian, diumumkan, ada peringatan maulid, diumumkan, itu namanya informasi. Tapi kalau komunikasi, datang, temui jamaah, atau chatting pribadi kepada jamaah. Pak, nanti malam ada pengajian di masjid, bisa hadir apa tidak? Pernah nggak nanya begitu? Begitu. Enggak. Itu namanya komunikasi. Atau datang ke rumahnya. Jamaah kita kayaknya udah seminggu ini nggak datang. Pengurusnya datang bawa pisang 1 sisir, apa bawa mangga 2 kilo gitu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengurus masjid dibukain pintu, silakan masuk Pak gitu. Begitu. Ada apa ini Pak, tumben? Nah gitu. Kenapa dia bilang tumben? Karena bawa pisang, bawa jeruk. Biasanya pengurus kalau datang ke rumah jamaah itu bawa emap. Ya. Kalau bawa pisang tumben emang. Kalau bawa emap mau ngapain? Saya kangen sama Bapak. Kayaknya udah seminggu ini Bapak nggak datang ke masjid. Ada apa kalau boleh tahu?
Oh iya, seminggu ini saya nggak datang karena istri saya lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Ini saya baru pulang. Istri udah pulang? Belum, lagi gantian sama anak. Gitu. Saya mau istirahat dulu di rumah. Sakit apa? Dan sebagainya lah. Terus pengurus masjid jenguk datang, doain, kasih bantuan. Kadang-kadang nanya doang. Ada juga orang jenguk, udah nyiapin nih amplop 200.000. Sampai di rumah sakit, masuk ke kamarnya nanya-nanya, sakit apa ini? Udah berapa hari? Ngomong-ngomong rumah sakit, berapa ini biayanya? Dia jelasin sakitnya sih ada gangguan usus misalnya. Udah seminggu ini. Kalau rumah sakit mah ya alhamdulillah sudah tercover sama BPJS. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kagak jadi ngasih. Nggak jadi. Mau ngasih mah ngasih aja. BPJS kan urusannya rumah sakit. Lah keluarganya mundar-mandir ke rumah sakit emang ada BPJS-nya. Ini karena keluarganya nunggu di rumah sakit. Kalau makan di kantin emang ada BPJS-nya. BPJS saja kadang-kadang nggak semuanya di cover. Begitu. Itu namanya komunikasi dengan jamaah. Itu bagian dari konsolidasi jamaah. Apalagi yang keempat. Yang keempat ya. Problem masjid kita itu tidak punya program yang variatif atau yang dibutuhkan orang. Programnya belum dirumuskan yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi perlu jamaah itu didata untuk mengetahui keadaannya. Sehingga nanti masjid itu punya profil jamaah. Jamaah kita ada 1.000, yang 200 belum kenal huruf Quran, ya belum bisa baca, belum kenal huruf. Nah, nanti programnya apa tuh untuk 200 orang? Begitu. 100 orang udah kenal huruf, tapi bacanya masih terbata-bata. Programnya apa tuh? Gitu. Jadi program itu nanti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Ini kadang-kadang masjid programnya bagus tapi tidak dibutuhkan. Programnya bagus tapi tidak dibutuhkan. Bagaimana contohnya itu? Di masjid bikin program belajar seni tilawatil Quran. Bagus nggak? Bagus. Biar bisa baca Quran kayak Muammar ZH. Lah cuma kalau jamaahnya belum kenal huruf, bagaimana mau belajar seni tilawatil Quran? Nah itu namanya. Orang belum kenal huruf, programnya belajar tajwid. Di masjid belajar tajwid. Yang udah bisa tajwid dia nggak belajar. Yang belum kenal huruf yang ikut. Bingung yang belum kenal huruf. Bingung kenapa? Ya habis ustadznya nerangin nun mati ketemu jim. Hukumnya. Heran dia. Lah Pak Ustadz, itu si nun udah mati. Masih bisa ketemu jim. Pakai dihukum lagi. Jadi kalau bikin program yang sesuai dengan keadaan jamaah. Itu contohnya. Ada orang ngusul, Pak, saya kalau ke Masjid An-Nur, saya seneng. Seneng kenapa? Di Masjid An-Nur itu, kalau sore-sore,
itu ada TPA. Anak-anak SD itu pada belajar ngaji itu saya senang tuh. Di masjid kita kenapa nggak ada yang begitu? Coba diadain Pak. Ya iya boleh diadain. Dibuka pendaftaran. Nggak ada yang daftar. Kenapa nggak ada yang daftar? Ya orang ini masjid komplek pensiunan. Kagak ada anak kecil. Ya di Masjid An-Nur keluarga muda. Banyak anak kecil. Ya di sini mah kagak ada anak kecil. Itu program harus berdasarkan survei jamaah. Gitu. Ini malah surveinya survei family 100. Iya. Jadi program yang dibutuhkan. Apalagi masjid itu problemnya tidak punya sumber daya manusia. SDM, sumber daya manusia. SDM itu banyak yang harus disiapkan. Misalnya SDM itu muazzin, orang yang azan. Pengurus masjid itu Pak harus menentukan siapa yang jadi muazzin. Ditentukan, jangan siapa aja yang mau. Kalau ditentukan dia bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab dia sudah standby sebelum waktunya. Tapi kalau siapa aja yang mau, ya kalau dia lagi mau dia datang. Kalau enggak ya enggak. Ditentukan. Kalau zaman Nabi siapa yang jadi muazin? Bilal, jelas itu orangnya. Kita siapa aja yang mau. Akhirnya apa? Itu tadi. Di sono azan udah selesai, di sini baru mau azan. Gitu. Muazzin itu yang bacaannya fasih. Jangan bacaan yang gak fasih jadi muazzin. Kagak enak didengar azannya. Ashadu alla ilah. Ada nggak yang begitu azan? Mestinya ashadu alla ilaha. Jangan ashadu alla ilaha. Hayya alal sholat. Ada yang begitu azan? Kalau dia azan iramanya panjang, napasnya mesti nyampe. Napas nggak nyampe, irama panjang. Udah gitu batuk-batuk lagi. Hayya 'alas shalah. Ada yang begitu. Di Ciledug mah apa aja ada. Imam disiapkan. Itu juga SDM namanya imam. Imam itu bacaannya fasih. Itu nggak bisa ditawar tuh. Kalau orang bacaannya nggak fasih, jangan jadi imam. Jadi imam bacaannya fasih. Kalau di Istiqlal, itu yang jadi imam orangnya banyak hafalan Quran, tahfiz, hafiz. Kalau yang qori itu muazzin. Karena kalau muazzin suaranya mesti melengking-melengking, napasnya panjang. Kalau jadi imam nggak usah napas panjang. Iya. Karena kalau jadi imam bacaannya nggak kayak Muammar ZA. Gitu, tapi murotal. Jadi imam lagunya Bayati, Nahawan. Begitu. Imam bacaannya fasih. Sesuai tajwid. Imam itu
wawasannya luas. Karena imam jadi rujukan dalam agama. Imam itu akhlaknya baik. Karena imam jadi teladan. Saya pernah mengisi acara di daerah Tangerang. Bukan Ciledug sih. Sono daerah dekat-dekat bandara itu. Robokor, Teluk Naga, Batu Ceper, dan sebagainya di situ. Dulu di Masjid Angkasa Pura di bandara, tapi tempat di kantornya Angkasa Pura, pengurus-pengurus masjid. Pak Ustadz, saya mau nanya, ada imam, dia bacaannya bagus, juara MTQ tingkat kecamatan. Ya ilmunya ada, karena gelarnya SAG. Apa SAG? Kirain sarjana alam gaib. SAG. Cuma akhlaknya Pak Ustadz, bagaimana akhlaknya? Di daerah itu kalau malam minggu suka ada orang hajatan. Kalau hajatan nanggap dangdut. Kalau lagi ada dangdut, ini si imam naik ke panggung, nyawer. Saya bilang, kalau nyawer sama Roma Irama mah nggak apa-apa. Cuma biasanya nyawer sama penyanyi perempuan. Ya itu akhlaknya, itu mah masalahnya. Begitu. Itu SDM tuh imam. Apalagi khotib. Masjid itu harus punya khotib. Termasuk khotib, cadangan khotib. Jadi harus selalu ada cadangan. Saya nih kalau mau khutbah, saya jam 11 sudah nyampe tuh. Jam 11 nyampe. Sering nggak ketemu siapa-siapa tuh, jam 11 nyampe. Pengurus nggak ada, belum datang. Marbotnya pulang dulu. Habis bersih-bersih dia pulang. Mandi, ganti pakaian gitu. Ya sudah, saya masuk aja ke masjid. Salat sunat, baca Quran. 11:30 ditelepon. Atau WA. Nanya tuh pengurusnya. Pak Ustadz, posisi di mana? Lah, saya udah duduk paling depan, nanya posisi di mana. Boro-boro disambut Ustadz datang. Bukan Ustadz pengen disambut, bukan. Tapi ada juga kalau saya nyampe jam 11, ada itu pengurusnya. Senang sekali dia. Alhamdulillah, Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau 11:30 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya paham, karena nggak ada cadangan. Mestinya ada cadangan. Pengurus jadi tenang. 5 menit lagi 5 menit lagi waktu masuk, khotib belum datang, pengurus mah tenang. Kenapa? Oh, ada cadangan. Gitu. Dipastikan khotib nggak datang tuh. 5 menit lagi menjelang waktu, dipastikan dia nggak datang. Pengurus tenang karena ada cadangan. Begitu pentingnya cadangan tuh. Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga gua khutbah nih. Gua juga sebenarnya belum siap. Masa cadangan belum siap? Cadangan tuh mesti udah siap. Materi khutbah udah dia kuasai. Pakaian rapi. Duduk paling depan. Gitu. Kalau perlu berdoa. Mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa gue cadangan melulu. Begitu. Jadi khotib dan cadangannya. Apalagi segala daya dukung
Pengurus kan SDM. Bahkan zaman sekarang masjid harus punya channel YouTube. Berarti ada orang yang mengelola channel YouTube. Itu juga namanya SDM, sumber daya manusia. Masjid harus punya perpustakaan. Ada yang mengelola, itu namanya SDM. Nah, di buku saya melayani jamaah masjid itu ada 16 tuh. 16 sumber daya manusia. Udah berapa tuh? 4 apa 5? 5. Yang keenam, masjid itu kadang tidak punya dana. Tidak punya cukup dana. Jadi kalau begitu, masjid harus punya dana yang cukup. Berusaha punya dana yang cukup. Makanya pengurus masjid harus kreatif juga dalam urusan usaha dana. Jangan cuma ngandelin kotak. Kalau di masjid ini kotak, kalau Jumat dapat berapa? 5 juta. Kalau 5 juta kan berarti sebulan 20 juta. 20 juta itu ngepres kan gitu. Kurang. Kalau bicara kurang. Karena banyak yang harus dibiayai. Contoh, marbot yang biasa bersih-bersih. Itu honornya berapa? Berapa? 3,2 4 orang. Satu orang jadi berapa? Ya, satu orang 7,5 misalnya. Satu orang 7,5 kurang, Pak. Sementara tambahin lagi 7,5. Jadi berapa? Enggak salah ngitung. 7,5 tambah 7,5 kok jadi 4, jadi 1,5. 7,5 tambah 7,5 kok jadi 1,5. 15. 7,5 tambah 7,5 jadi 15. Iya. Marbot itu, Pak, ngasih honornya jangan gede-gede. Pakai standar UMR aja. Iya, UMR itu mah gue juga mau. Ya karena nggak ada standarnya, jadi pada nggak mau. Jadi guru berarti aja jadi guru. Iya. Akhirnya kebersihan masjid kita tidak standar. Itu. Masjid kita kadang-kadang nggak enak dilihat. Gitu, nggak enak dilihat. Tempat wudhu nggak enak dilihat. WC apalagi. Gitu. Susah ngomelinnya emang. Marbot, ini bagaimana sih kok tempat wudhu jadi begini? Nggak enak dilihat. Lah Bapak jangan ngomong begitu. Kalau pengen enak mah bersihin aja Pak. Lah bukannya lu yang jadi marbot? Iya saya jadi marbot. Kalau Bapak mau 7,5, saya kasih. Jadi lu digaji 7,5? Iya, pantas. Gitu. Jadi harus standar itu. Kebersihannya, pekerjaannya ada standar, honornya juga ada standar. Di mana Pak Ustadz? Masjid biasa-biasa, masyarakat, tapi dia standarnya UMR. Oh itu saya pernah tuh di Masjid As-Salam, Balikpapan. Masjid As-Salam, Balikpapan. Itu standarnya UMR. Bahkan imam itu di atas UMR. Udah di atas UMR, imam itu disediakan rumah dinas. Ada rumah dinasnya.
Begitu. Saya merindukan masjid jami, masjid kampung yang dikelola dengan manajemen yang baik. Salah satunya dari aspek keuangan. Kalau pengen tambah uangnya, ya harus ada cara lain, cara tambahan. Ya, terobosan-terobosan baru. Apa ya? Bisa nggak kalau ibu-ibu infak 1.000, nama programnya namanya S3, sedekah 1.000 sehari. Sedekah subuh biasanya. Iya, kalau gitu yang ini zuhur. Kalau udah sedekah subuh, yang ini zuhur. Ya, sedekah 1.000 sehari. Masjid sediain celengan. Celengan dari botol, dari kaleng. Titip di rumah-rumah, ibu masukin duit sehari 1.000. Itu dari satu rumah berarti 30.000 sebulan. Jamaah masjid kita ini ada 500 rumah. Misalnya 500 rumah berarti satu masjid ini 500 rumah itu satu RW misalnya. Satu RW 10 RT, satu RT 50 rumah. Nah, jadi 500 rumah. 500 rumah kali 30.000. Jadi berapa tuh? 15 juta. 15 juta. Dari begituan doang tuh 15 juta. Ngomongnya mah enak Pak Ustadz. Ya karena ngomongnya enak saya omongin. Gitu. Yang repot kan kalau ngomonginnya aja udah nggak enak. Pakai cara itu dulu. Pakai komitmen. Bapak, Ibu bisa nggak sehari 1.000? Bisa. Anak saya aja jajan 5.000 kagak cukup. Begitu. Diambil tiap bulan. Ada juga yang ngambil tiap hari, keliling tiap hari ngambil. Kalau dulu zaman saya masih anak-anak, usia SD, ibtidaiyah, itu untuk masjid namanya beras prelek. Zaman dulu ya. Iya. Dipikul. Iya, tiap rumah ibu-ibu kalau masak kan ibu-ibu zaman dulu mah beli berasnya nggak sekarung, beli berasnya 2 liter gitu. Nah 2 liter itu nggak semua dimasak. Segini nih, segini simpen, iya segenggam simpen. Nah saya keliling tuh seminggu sekali. Sehingga satu RT itu dapat sekarung 20 kilo kira-kira kalau sekarang tuh. Kalau 20 kilo kan kalau dihitung harga sekarang berarti satu RT dapat 300.000. Harga beras segitu ya? Sekitar 200-300.000. Itu contoh. Berasnya saya jual kepada ibu saya. Duitnya buat masjid. Gitu. Karena ibu saya jualan kue, bikin tepung buat bikin kue. Sebab beras itu kan campuran kan, apalagi beras dari pegawai negeri, perak itu. Gitu. Ya, kalau pegawai negeri berasnya itu nggak ada yang pulen. Nggak tahu kalau udah dimasak. Kalau beras mah nggak ada yang pulen. Terkecoh. Ya Pak. Ya, itu dana ya. Dana. Yang berikutnya lagi, problem masjid kita itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Masjid itu sebenarnya perlu punya banyak ruangan.
Masjid-masjid kita ini nggak punya banyak ruangan. Masjid kita itu kalau di toiletnya itu saya banyak yang prihatin ya. Karenanya kami di Masjid Raya Al Insan di Patal Senayan, saya kan jadi pembina, itu kita renovasi tempat wudhu, tempat kencing, sehingga tempat kencing menyatu dengan tempat buang air besar. Jadi kamar, berkamar-kamar, nggak ada lagi orang kencing di tempat kencing seperti yang umumnya, pakai urinoir, enggak. Nah, jadi kamar-kamar, kamarnya ya cukup lega, cukup luas dalam arti kita kan kadang-kadang kalau masuk ke tempat WC, buka pintu itu sempit, mentok pintunya tuh. Ya, nah kita bikin pintu yang luas, jadi orang masuk pintu buka, masuk orangnya tutup gitu. Ini kadang-kadang kita masuk mau nutup, kita mesti ke sono dikit, baru kita tutup. Nah itu begitu. Itu namanya sarana dan prasarana. Orang bisa mandi, bisa buang air besar. Kemudian masjid itu mestinya punya tempat sekretariat, punya tempat imam, khotib untuk transit, punya bahkan ada toilet khusus untuk khotib dan imam. Toilet khusus. Jadi kalau ini tempat imam, di sini pintu untuk imam transit, atau di sini ruang pengurus, di sini ada kamar mandi. Jadi kalau khotib mau naik mimbar, 5 menit lagi mau naik mimbar, dia pengen kencing. Di mana kencingnya? Sono. Nah, pada jam segitu antri itu di tempat jamaah, antri. Saya dulu antri Pak, enak aja. Gua khotib nih. Justru khotib musuhnya ngasih teladan Pak, ngasih contoh, antri. Kan jadi begitu. Maka khotib ada tempat khusus. Begitu. Sudah ada masjid-masjid yang saya kasih saran begitu ya, dia berubah. Saya hari Ahad kemarin ke Masjid Al-Ikhwan, Citra Raya, Tangerang. Ada ruang sekretariat, ruang tamu buat di samping mihrab. Saya mau ke toilet dulu. Oh, sini Ustaz. Gitu. Iya. Tinggal perawatannya. Begitu ya. Lalu masjid itu yang terakhir belum kerjasama antar masjid. Problemnya itu masjid belum kerjasama. Masjid itu masih jalan sendiri-sendiri ya. Mestinya masjid itu ada kerjasama. Kerjasama bagaimana? Tukar menukar informasi. Terus pelatihan. Kalau sekelurahan sebenarnya bisa lewat poskam ya. Poskam itu sekecamatan ya. Sekecamatan. Belum semua. Yang sudah jadi anggota itu mestinya poskam bertanya kepada masjid-masjid, apa problem masjid Bapak? Ya. Bapak bisa juga menginisiatifkan sekelurahan misalnya. Apa problem masjid Bapak? Enggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana. Cadangan juga nggak ada. Makanya saya kalau hari Jumat tuh suka ketar-ketir jadi pengurus.
Khawatir khotib nggak datang. Iya, seringnya kayak gitu. Nah, Tukeran, kadang lupa tukeran. kalau begitu masjid kita harus punya khotib. Karena harus punya khotib, kalau begitu kita harus bikin pelatihan khotib. Sekelurahan ini ada 20 masjid. 20 masjid. Seandainya setiap masjid mengutus 2 orang saja, itu artinya 40 peserta. Jalan tuh pelatihan 40 peserta. Ditambah masjid lain yang mau ikut silahkan. Ajak lagi kemari. Ajak lagi kemari. Pelatihannya di sini. Karena kalau di kampung sendiri ya begitu tadi. Ajak kemana kek? Pelatihan khotib. Ada teorinya, ada prakteknya. Setidaknya dia bisa jadi cadangan. Begitu. Itu namanya kerjasama. Dananya dari mana? Ya setiap masjid yang mengutus bayar. Buat makan, buat minum, buat buku. Gitu kan? Bayar. Ini kita patungan, Pak. Ya boleh patungan. Ini kita patungan kemarin. Iya. Itu kan soal teknis. Orang-orang dulu itu kalau bikin acara konsumsi nggak repot. Misalnya di Betawi. Di Betawi itu kalau maulid nggak repot. Paling dana cuma buat penceramah. Urusan konsumsi, itu dari rumah jamaah. 5 besek, 5 besek, 5 besek, ada berapa rumah ini? Bahkan disuruh 5 besek, 10 besek dia bawa. Begitu. Konsumsi beres. Ya. Itu contoh. Jadi kerjasama antar masjid. Setiap masjid harus punya petugas yang mengurus jenazah. Berarti bikin pelatihan mengurus jenazah. Setiap masjid kirim 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Begitu. Jadi setiap masjid punya petugas mengurus jenazah. Begitu seterusnya. Sumber daya manusia dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Jadi kerjasama antar masjid. Termasuk dari sisi keuangan. Masjid kaya bantu masjid miskin. Nggak ada salahnya. Nggak ada yang mau. Iya. Maunya dibantu. Masjid kaya bantu masjid miskin. Misalnya Masjid Al-Ikhlas lagi direnovasi. Kagak rapi-rapi udah 3 tahun. Mending amat. Ada tuh di perapatan. Tahunan lebih. Iya, 20 tahun kagak rapi. Oh, di perapatan itu. Kalau begitu bantu. Masjid-masjid yang punya duit bantu. Bantu itu nggak mesti ngasih duit. Pak, ini masalahnya apa Pak? Masjid belum selesai. Ya lihat aja sendiri. Oh iya. Saya usul Pak. Ini masjid jangan pakai marmer, jangan pakai keramik. Kalau nanti mau pakai karpet. Lah kalau pakai karpet dipasang permanen, buat apa lagi marmer? Keramik mahal-mahal, tapi nggak kelihatan. Itu kan pengurus suka nggak mikir ke situ. Dipasang juga marmer, habis itu pakai karpet. Karpet mahal, marmer mahal. Saya nggak tahu kenapa masjid-masjid itu dindingnya orang senang pasang marmer juga dinding. Padahal itu tidak bagus dari sound system. Speaker itu suaranya mantul dengan kaca, dengan keramik, dengan marmer, mantul.
Udah gitu tukang speakernya eho lagi, pakai eho gitu. Kan tadi saya bilang ehonya diturunkan Pak. Kata Bapak itu udah nggak bisa diturunin. Ya, jadi begini suaranya, agak menggema. Kalau eho tuh buat nyanyi, buat musik. Itu contoh. Jadi kerjasama antar masjid itu. Jadi apa saja kerjasama. Nah, kalau ada subuh gabungan, kan ada tuh subuh gabungan. Acaranya apa ya? Pengajian lagi, ceramah. Mestinya ceramah subuh gabungan itu tema-temanya tentang kemasjidan. Tentang masjid. Banyak tuh. Adab terhadap masjid. Keutamaan memakmurkan masjid. Profil pemakmur masjid. Dan sebagainya. Karena kalau masalah sabar lagi, masalah ikhlas lagi, itu udah ada di masjid masing-masing. Spesial pengajian gabungan antar masjid ini apa temanya? Yang tidak ada di masjid masing-masing. Nah, begitu. Baik. Udah mau asar. Silahkan kita skors dulu atau? Skors dulu. Iya. Kita sambung lagi setelah sholat asar. Ya. Baik, karena dengerin ceramah kalau capek, kalau lama-lama tuh capek. Dengerin itu kan capek kan? Iya. Dengerin ceramah itu lebih sulit, lebih berat daripada ceramah. Gitu. Makanya yang dengerin ceramah udah makan semangka. Yang ceramah belum. Itu namanya ceramah lebih sulit daripada dengerin. Baik, saya kembalikan ke pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.